Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli, saya dan tim insya Allah akan membantu teman-teman semua yang ingin meninggalkan masa lalunya yang kelam. Dunia ini adalah tempat yang sementara, akhirat tempat kita selamanya. Nah, untuk itu, jika takut azab memenggal, mari kita siapkan bekal sebelum ajal. Dan untuk informasi kepada pemirsa, hari ini kita akan menemui seorang target yang bernama Dedi, berusia 31 tahun. Mendapatkan laporan dari ibunda tercintanya. Dan untuk informasi, Dedi ini sudah 3 kali keluar masuk dari penjara. Dedi ini punya hubungan yang tidak baik dengan istrinya. Dan ibunya sangat berharap bahwa Dedi ini bisa rujuk lagi kepada istrinya. Dan Dedi menjadi anak yang baik, yang soleh. Dan kata laporan ibunya itu, dia itu haltenya itu nggak jelas di sebelah mana. Tapi kita akan coba telusuri mulai dari Pasar Minggu sampai dengan Lenteng Agung. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu sosoknya Dedi dan kita udah punya fotonya. Teman-teman boleh? Ini dia target kita. Dedi usia 31 tahun. Kita coba cari. Ayo, sekarang kita mulai bergerak. Agak sedikit susah di sini, halte juga banyak ya karena memang tempat ini kan juga tempat kampus, banyak di sekitar sini, orang kerja juga sekitar sini juga banyak. Coba kita cari pelan-pelan nih. Depan sih ada halte tuh. Di mana ada halte di? Coba depan kali ya. Oh iya, ada tempat penyeberangan Pak. Ya boleh Pak, berhenti dulu aja Pak, pelan-pelan aja Pak, jangan terlalu kelihatan ini juga. Kalau nggak kita agak dari jauh sedikit. Nanti kita baru jalan pelan-pelan, kalau hasilnya ada kita berhenti, kalau nggak ada kita lurus terus saja. Pelan-pelan aja Pak ya. Ini di depan halte nih. Pak, boleh jalanin lebih pelan lagi Pak. Nanti di depan angkot ini berhenti aja. Nah, sebentar Pak, pelan-pelan Pak. Ini yang baju yang pakai kaos nih. Sebentar. Ini mirip banget nih, ini dia nih kayak Dedinya nih. Stop dulu Pak. Dedi, 31 tahun, 3 kali keluar masuk penjara, seorang penjamret. Stop dulu Pak, ini gini sebentar, kita atur strategi dulu nih. Jangan sampai orangnya nanti kabur, kejadian kayak kemarin ini kita benar-benar menguras tenaga banget. Tapi mudah-mudahan hari ini kita bisa atur semuanya. Gini, saya aja yang turun dulu, abang semua kameramen sini aja. Satu aja kalau bisa agak dari jauh ya. Jangan sampai kelihatan. Dari seberang aja. Gini, saya keluar dari sini, abang keluar agak jauh belakang ya. Oke ya? Ya oke. Saya turun sini aja Bang. Ntar dulu. Bang. Bismillah. Kalau saya mau ke Sempat, jalannya sebelah mana Bang ya? Oh, Sempat abang muter lagi nih Bang. Mana kita ada kereta, abang muter balik. Emang nggak pakai map gimana Bang? Saya nyasar tadi udah muter-muter berkali-kali nggak dapet. Ya, masa Bang ya? Masa? Lagi ada syuting apa daerah sini gimana Bang? Emang lagi ada acara. Udah janjian lokasinya di dekat situ. Ngomong-ngobrol di sini, katanya saya dengar suka banyak jambret, bener ya? Enggak, saya lagi dengar cerita-cerita dari teman-teman. Katanya di daerah Pasar Minggu, hati-hati dekat-dekat stasiun Tanjung Barat, untuk sampai ke Depok. Lagi banyak banget jambret situ tuh katanya gitu kan. Oh gitu? Emang bener ya Bang gitu? Nggak ada, nggak juga. Abang kayak saya ini nih, Bang Dedi bener ya? Lu tau nama gue? Ya saya Dari mana nih? saya ada ini aja ngobrol-ngobrol kayak Bang Dedi gitu loh. Kan? Lalu, lu tau nama gue dari siapa? Ya ada dah, pokoknya cerita. Udah tenang aja, kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Iya Pak? Iya. Oh itu, ntar Bang ya, udah ngobrol dulu nih. Iya Bang. Kita ngobrol-ngobrol kok nggak boleh? Gimana? Enggak, kita ngobrol-ngobrol aja sini, kita duduk santai dulu ngobrol-ngobrol. Pengen ngobrol-ngobrol aja Bang Dedi, pengen tahu. Nah tadi awalnya kan lu nanya alamat di mana? Iya, makanya gua mau ke sana juga sih emang. Nah, gue udah kasih alamatnya nih, Ah. terbalik. Tapi lu nyangkanya gue
Enggak, lu nggak usah. Nggak ada apa-apa. Cuma pengen ngobrol-ngobrol aja, nggak apa-apa kan? Nggak gitu, Bang. Jadi kalau lu nanya alamat, pasti tahu lu langsung jalan, Bang. Ya tapi kan gue boleh aja dong ngobrol. Lu gua jamret bagaimana nih? Enggak, bukan. Gue kan cuma dikasih tahu doang sama orang. Gue cuma pengen nanya-nanya doang, ngobrol-ngobrol. Masa gue nggak boleh ngobrol? Lu tau nama gua dari siapa sekarang gitu aja, Bang? Ya sorry banget. Nggak begitu. Bang! Bang Dedi! Ayo! Bang! Bang, bentar, Bang! Bang! Yes! Bang, bentar, Bang! Ayo cepet dong! Bang! Bentar dulu. Gua. Gua mau ngobrol doang, bentar dong, Bang, bentar dulu, apa-apaan, enggak gitu. Makanya, bentar doang, ayo masuk, kejar tanggung lah. Bang Dedi, Bang, jangan. Jangan, nggak bisa, jangan lompat sini. Ini luka di tolong, bantu depan. Salah strategi banget gue tadi, gue pakai nyebutin namanya duluan, makanya dia langsung curiga. Jadi harusnya gue kenalan dulu. Itu salah banget nih. Berarti kita harus berkabar lagi sama ibunya deh. Ntar gue nolongin teman gue dulu ya. Kalau mana lagi keluar nih? Ayo sini sebentar nih, teman kita kenapa nih? Aduh. Ya Allah. Dudukin dia saja dulu, Pak. Dudukin dia saja dulu. Mana aja? Gua nggak tahu temennya. Ya mereka itu emang udah begitu pasti ya, namanya sindikat itu kalau ada satu yang berhasil turun, temannya udah langsung jemput. Nggak mungkin nggak, dia pasti punya teman di sini. Tadi gue dicuriga juga. Tapi tadi yang benar-benar gue salah banget. Gue nyebutin namanya duluan. Itu yang bikin dia curiga, dia langsung lari. Kamera gua nggak apa-apa. Gimana kameranya? Nggak apa gini. Kita hari ini gagal. Tapi kita atur lagi strategi, kita coba janjian lagi sama ibunya aja deh. Bang, minta maaf kalau tadi ngagetin nih, Bang ya. Nggak apa-apa, Bang ya. Numpang, Bang, aman nih. Peace gitu ya. Enggak, tadi teriak-teriak kita copot kali ya. Ya, makasih banyak nih. Mohon maaf ngeganggu ya. Assalamualaikum. Oke pemirsa, kalau sebelum ajal, sekarang saya udah sampai di kediaman ibunda dari Dedi. Saya mau minta arahan lagi nih atas kegagalan yang kemarin, bagaimana caranya bisa ketemu sama anaknya dan ngobrol-ngobrol langsung. Kalau gitu langsung aja saya coba temuin ya. Assalamualaikum. Ibu, ya ampun. Mana saya dalam? Oh, dia ada di rumah. Iya. Terus? Saya juga kewalahan ya dulu Pak. Pulang berantem, sekarang malah pernah masuk 3 kali. 3 kali? Ya, pas waktu papahnya. Udah apa sih, Mas? Tadi lu dengerin dulu nih, lu dengerin dulu ibu lu ngomong. Lu dengerin dulu. Udah saja. Ini mama, udah mandi. Mama yang Udah mau masuk? Bentar ibu lagi mau ngomong, lu dengerin dulu ibu lu ngomong. Udah mau sih kita urusan gue. Sabar. Apa nih kamera dia? Sabar. Lu dengerin dulu. Nih. Lu tunggu, lu dari kemarin ikut campur urusan gue semuanya ya. Lu dengerin ibu lu ngomong. Lu sendiri dengerin. Jangan gue yang ngomong. Lu dengerin. Coba. Mama yang Tapi gak kayak gini caranya. Kita yang gue berubah. Gue berubah atas kemauan gue sendiri, bukan karena kayak gini-gini ya. Iya. Gue gak mau kayak gini. Lu jangan siapa-siapa. Lu bukan siapa-siapa. Gue bukan siapa-siapa lu. Mikir ya kamera? Hah? Sabar. Waduh lihat semuanya.
Gue gak mau juga ngerubah lu. Yang minta ngerubah lu tuh ibu lu, bukan gue. Mama juga jangan belain orang kayak gini, Ma. Masalah. Enggak, Mama minta tolong. Mama minta tolong. Mama masuk, Mama masuk. Udah dengerin dulu, kenapa sih lu sama jadi anak? Ini namanya orang tua, mau yang terbaik buat anaknya. Lu tau apa tentang gue, ha? Gua punya anak, gua pengen yang terbaik buat anak gua. Terus kenapa lu ikut campur urusan gue, ha? Ibu lu yang minta, bukan gua yang minta. Mama kenapa harus kayak begini? Mama minta tolong Jen, supaya kamu bisa tobat, sabar, bisa kembali ke tempat yang Mama juga nggak mau, Mama. Tapi dia mau sama kayak begini-begini, Ma. Nggak Jen, Mama minta tolong supaya kamu bisa sadar, bisa tobat Jen. Dan kalian yang benar Mama pengen jadi punya anak ya. Kalau kerja bagaimana nih sekarang? Lu kenapa? Kita nggak Gue mau gak suka kayak begini, gue gak suka kayak begini. lu nggak boleh kasar gitu sama ibu lu. Mohon maaf ya. Gue punya ibu, gue punya bapak. Ibu bapak gue udah Sabar ya. Lu tau apa Sabar. tentang gue, ha? Ini gue cerita tentang gue. Lu dengerin gue dulu. Sabar. Lu dengerin dulu ya. Jadi Yang namanya ibu tinggal satu, sisanya lu sayang. Lu mau apa dari gue? Iya, lu mau malu-maluin Menjaga. gua nggak mau malu-maluin siapapun. Gue cuma pengen ngajak semuanya orang tuh untuk bisa berubah. Nggak ada yang nggak bisa berubah kalau kita ada Dengerin, kemauan. Lu dengerin ibu lu makanya sekarang. Mama sampai kapan ya kan? Mama juga nggak tahu. Lu usah kayak gitu, Ma. Ya kamu mau tobatnya kapan? Kamu nggak sendiri deh di rumah deh. Kamu sayang sekali sama Mama kalau kamu nggak mau. Kamu bisa sadar, Jen. Sekarang lu Mau jelasin sampai semuanya. kapan lagi? Apa maksud lu datang ke sini? Dari kemarin lu ngikutin gua, lu ganggu kehidupan gua, apa maksudnya? Enggak ganggu, Jen. Sekarang udah, lu tenang lu tarik nafas dulu. Lu dengerin tadi apa kata ibu lu, ya? Ibu lu pengen lu jadi orang yang baik. Ini sama-sama kita belajar. Gua mau juga lu juga belajar, ya? Belajar bagaimana cara jadi orang baik, yang hidupnya berkah. Yang kayak gimana sih jadi orang baik? Makanya lu tenang dulu. Semua ada proses, nggak ada yang tiba-tiba orang instan berubah. Semua ada proses, sabar. Lu harus mulai bisa jaga emosi lu. Sekarang apa lu yakin lu bisa merubah hidup gua? Gua nggak yakin, semua di tangan Allah. Cuma kita sebagai manusia ini berusaha. Kalau kita nggak berusaha, gimana kita mau berubah? Sadar nggak sih kenapa istri sama anak lu ninggalin? Lu gak usah bawa istri gua. Terus, Lu gak usah bawa anak istri gua. Lu mau tahu ngapain apa tentang itu, ha? Gua cuma nanya, gua cuma denger apa yang ibu lu tadi Sabar. sampaikan. Mama yang cerita. Coba lu denger dulu. Mama Lu denger yang dulu. cerita. Sekarang coba, Mama lu minta jangan tolong. egois jadi orang. Coba lu pikirin baik-baik. Kenapa mereka tinggalin lu? Kenapa? Lu harus sadar dong, deh. Lu salah. Kalau lu udah egois begitu, lu salah. Kayak gini deh. Apa lu janji bisa ngerubah hidup gua? Lu nggak usah pesimis gitu, nih. Sabar. Gua cuma sebagai perantara untuk bisa ngebantu lu ketemu sama orang yang bisa merubah lu. Cuma semua tergantung dari lu. Lu berdoa sama Allah. Allah yang maha membolak-balikan hati, men. Gua nggak tahu. Gua juga nggak bisa ngejamin lu bisa berubah. Amin. Lu sendiri yang bisa ngejamin diri lu bisa berubah atau enggak. Cuma kita ada usaha. Itu yang ibu lu mau. Sekarang lu mau ajak gua kemana? Lu mau tunjukin sesuatu apa supaya gua bisa berubah? Gue pengen ngajak lu ketemu Pak Ustadz. Lu ngobrol-ngobrol, nanti Pak Ustadz akan ngasih arahan ke lu. Bagaimana caranya langkah-langkah menjadi orang yang bisa menjadi lebih baik. Selama lu ikut gue, lu bisa meredam emosi lu. Lu tahan emosi lu, jangan sampai luap-luap kayak gini. Ini yang rugi diri lu sendiri, deh. Bukan gue, bukan orang lain. Teman-teman gue di sini tim semua cuma ngebantu doang. Gak ada niatan buruk dari kita. Gua bakal nurutin apa mau lu.
Apa yang mau lo lakuin ke gue bakal coba ikut. Selanjutnya lo mau ajak gue kemana? Tapi lo bukan maunya gue. Ini bukan maunya teman-teman semua. Jadi gue gak mau lo terpaksa. Gue cuma pengen lo tanamin dalam hati lo. Ini adalah kemauan ibu. Lo yakin? Lo masih bisa ketemu ibu lo besok? Lo yakin? Lo masih bisa ketemu ibu lo minggu depan? Bulan depan? Tahun depan? Apa lo yakin? Lo bisa kejamin ibu lo masih ada? Kapan lo mau berubah? Itu lo tanamin dalam hati lo. Oke? Bersiap ya? Bismillah ya. Pemirsa, insya Allah alhamdulillah ya, agak keras banget nih anak, emang luar biasa. Tapi ya dengan berkat doa seorang ibu, keinginan seorang ibu, ya mudah-mudahan kita bisa ngajak Dedi untuk menjalankan proses ya. Dedi sekarang siap-siap dulu aja. Kita tunggu di sini. Nanti ikut bareng sama saya. Ya, kita tunggu di sini ya, Bro. Oke, Bro. Yuk. Ya, Ibu ya. Ibu, ini sekali lagi kita minta doa dari Ibu. Kita ini cuma hanya bisa sebagai perantara, tapi yang namanya usaha harus diiringi dengan doa. Mudah-mudahan doanya dari Ibu juga bisa membantu kita, bisa merubah Dedi menjadi orang yang jauh lebih baik. Amin. Ya Ibu ya. Ya, Masya Allah luar biasa Ibu. Oke, gimana? Yuk, siap ya? Oke, yuk kita berangkat. Mudah-mudahan jadi anak yang bener ya, nak, yang soleh ya, bisa jalani 5 waktu, jangan ditinggalin ya, 5 waktunya jangan ditinggalin ya. Ini dia nih orang bilang ini. Mana ini? Tenang dulu. Tolong ya, dengerin orang tuanya lagi ngomong, dengerin dulu ya. Gue lagi proses, gue lagi mau coba ngajak Dedi keluar ya, untuk jadi orang yang lebih baik. Warga gue bilang lapor ke gua kalau memang dia. Tapi mana buktinya, Bang? Lu jangan asal nuduh, Bang. Mana buktinya? Sabar. Panggilan orangnya. Udah. Gua takut. Udah. Dengar dulu, sorry banget. Gue lagi coba berusaha nih. Gue coba mau ngajak Dedi jadi orang yang lebih baik. Gua nggak percaya orang kayak gini bakal benar. Gue jaminannya. Tapi saya minta tolong sama bapak-bapak semuanya, tenang dulu sekarang. Jangan main hakim sendiri. Bapak-bapak boleh balik. Nanti kita lihat beberapa hari lagi. Nanti kita ketemu lagi sama-sama, ya. Oke, jelas semuanya? Oke, sekarang gue minta lu bubar. Oke, ya. Mulai sekarang ini lu coba sabar. Lu nggak bisa nemuin satu kasus, lu tiba-tiba langsung lu mau labrak juga, nggak bisa deh. Tapi gua nggak ngerasa, Bang. Iya, gua ngerti. Tapi lu nggak bisa lu kebawa emosi begitu. Lu tahan emosi dulu. Ingat ibu. Kalau misalnya ada bapak, lu ingat ibu. Ada bapak, ingat ibu lu. Ya, Bu, doain ibu ya. Biar kita bisa berhasil. Ya. Nggak ada hambatan lagi ya, Den. Den, kuatin niat lu, Den. Jalani 5 waktu ya, sholat jangan ditinggalin ya, biar jadi anak yang bener, jadi soleh, bisa ngurus keluarganya ya. Amin. Amin ya Allah. Iya. Ibu, saya pamit ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih, udah sampai nih kita nih. Masya Allah. Mari Pak Ustadz nih. Ya, yuk kita temuin Pak Ustadz yuk. Turun yuk. Aduh. Nah, kita udah sampai di rumah hijrah nih. Ayo deh, turun deh. Lu mau telepon dulu. Oh ya udah, oke deh. Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Waduh. Masya Allah. Gimana? Alhamdulillah sehat. Nih makanya saya bawa teman saya nih, namanya Dedi nih ya. Kenalin nih. Ini Ustadz Asmadikan nih ya. Sehat, Mas ya.
biar sama-sama belajar juga nih di rumah hijrah nih ya. Mudah-mudahan Dedi betah di sini juga nih. Insya Allah, Ya, Ustaz, mudah-mudahan. ya. Subhanallah, luar biasa nih Bang Dedi. Ya nih Ustaz. Terus sebelumnya saya mau izin dulu sebentar, Bang. Ini dari tadi nih Bang, nggak tahan juga Bang. Mau apa? Mau ke toilet, Pak Ustaz? Kecil. Oh, boleh, boleh. Nih, sini aja nih. Sini Bang ya. Ini, ya. Ini, Masya Allah, ini luar biasa. Ustaz. Ini orangnya keras banget. Orangnya keras banget, agak temperamental. Bang. Dia ini udah, ya mungkin nanti dia akan cerita banyak juga sama Ustaz, tapi paling enggak, ini butuh banyak kesabaran juga nih Ustaz. Insya Allah, Ya. doain saya mudah-mudahan bisa sabar. Amin, 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 ya Allah, amin. Ya. Astagfirullahaladzim. Bukan kabur sih. Itu jagain. Jagain. Pintu depan itu tutup dulu. Hei. Set. Set. Hei. Wah, gimana sih? Set. Lu gimana? Hei, lu mau ngapain ke sini? Tadi dia nelfon gua, Bang. Lu gimana sih, Dad? Lu tadi ibu lu ngomong apa? Lu dengerin dari kata ibu lu. Istighfar Dedi. Lu kasih tahu teman lu tuh. Sorry bro, gue emang minta lu jemput di sini. Sorry bro, di sini. Lu kan. Jauh-jauh ke sini. Mudah-mudahan nanti lu bakal ngerasain apa yang gue rasain. Parah lu dah tuh. Mana tuh? Sorry bro. Bang, lu jangan campur, Bang ya. Tadi dia udah diberi suruh. Cari nih orang nih. Udah diberi tinggal. Sorry bro. Udah nggak usah lu dengerin. Gimana mau ngomong apa terserah. Lu harus bulatin tekad lu. Pokoknya intinya lu konsentrasi. Lu nggak usah keganggu lagi sama gitu-gituan. Sekarang ente, Cuma bingung aja bang. ente istighfar Dad. Ente udah punya niat bagus. Ente mau hijrah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ente tergoda sama yang model begituan? Kata Rasulullah, kita harus pandai-pandai memilih teman. Karena teman itu akan bisa membawa kita ke jalan Allah, bisa juga menjerumuskan kita kepada murkanya Allah. Astagfirullah. Dad, lu jangan keganggu lagi begitu-gitu udahlah. Kalau perlu handphone lu matiin dulu aja deh selama di sini, ya. Hah? Diambil aja. Jadi gue minta handphone lu mau apa nih, Dad ya? Sorry banget. Gue pinjem handphone lu, ntar lu udah kelar gue balikin lagi handphonenya, ya. Nah, sekarang Bang Dedi ikut saya. Bang Dedi kita ganti baju pakai baju koko. Ya biar lebih rapi lagi, ya. Oke, Ustadz kalau gitu sekarang saya pamit nanti ya. Iya. Nanti kita ketemu lagi ya kalau udah ini kabar-kabarin ke saya. Siap, Bang Fadli. Ustadz pamit dulu ya. Iya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Dad. Waalaikumsalam Sukses ya, Dad ya. Sukses ya. Bismillah ya, Dad ya. Ingat tekad lu yakinin ya. Banyak-banyak sabar. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Nah pemirsa, di belakang kita sudah melihat ada Bang Dedi bersama Ustadz sedang berbincang-bincang, dan ini adalah rangkaian proses yang saat ini dijalani adalah sedang muhasabah. Jadi Bang Dedi ini akan bermuhasabah dan mengeluarkan unek-uneknya, berintrospeksi diri, dan sengaja saya tidak bergabung di sana supaya Bang Dedi ini bisa lebih lepas ceritanya, supaya unek-unek yang ada di hatinya ini keluar semua, dan mudah-mudahan dengan mengeluarkan segala ada yang di hatinya ini bisa membuat dirinya lebih lega lagi, dan tanpa saya ada di sana, sepertinya dia akan lebih bebas untuk mengungkapkan perasaan hati.
Oke, kita lihat prosesnya ya. Subhanallah, Bang Deddy sekarang penampilannya lebih terlihat ganteng. Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan Bang Deddy bisa mengikuti semua metode-metode yang ada di rumah hijrah ini. Insya Allah Ustaz. Tapi sekarang kita ada di muhasabah, Bang Deddy. Iya Ustaz. Jadi saya punya masa lalu yang benar-benar menurut saya itu kelam ya Ustaz ya. Sampai merugikan semua orang. Saya mengambil yang bukan hak saya. Saya bikin malu keluarga saya. Sampai-sampai saya pisah sama keluarga saya. Lebih jelasnya lagi, Bang Deddy ini mengambil harta milik orang. Iya, yang habis betul Ustaz. Rampas, Om Jambret. Astagfirullahaladzim. Allah sudah terangi di dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali mengambil hak orang lain dengan cara yang salah. Perbuatan yang dilakuin Bang Deddy itu salah. Ustaz nggak tahu, ini urusan perut, urusan keluarga saya. Saya menafkahi dengan cara seperti itu. Ustaz enak ngomong kayak gini, tapi gimana jadi saya Ustaz? Saya bingung dengan cara apa saya harus bisa menafkahi anak saya, istri saya, ibu saya. Astagfirullahaladzim. Wah, mau deh kalau kayak gini. Bentar. Ini dia nih, aduh, Dad, gue udah bilang dari awal sama lo tadi kan, lo tuh jangan mentingin ego lo, emosi lo dulu, dengerin. Bukan, gue langsung dipojokin, Bang. Nggak dipojokin, bro. Gue juga merhatiin lo dari sebelah sana. Gini, ya. Di dalam agama kita ini misalnya dia akan jelasin semuanya. Ada yang namanya aturan, semua tertulis dengan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, apa yang kita lakuin yang benar, yang salah, semuanya udah tertera di sana. Maksudnya Ustaz, ya, menurut Al-Quran, menurut agama kita, agama Islam, apa yang lu lakuin itu salah. Tadi udah dijelasin sama Ustaz, lu nggak boleh melak orang lain. Gue denger, bukan gue nggak tahu. Lu jangan bawa perasaan juga. Paham? Jadi Ya. begini Bang Deddy. Paham ya? Ya, ini gue ketinggal nih. Ntar lu malu lagi ada gue lagi di sini mau cerita, ya. Ya, gue tinggal yang apa yang aman ya. Makasih Bang Fadli. Ya. Aduh, Bang Deddy nih terbawa perasaan nih. Sebenarnya saya bukan mau memojokin Bang Deddy. Saya di sini kedudukannya mau memberi keterangan biar yang samar jadi jelas. Biar Bang Deddy yang tadinya nggak paham jadi mengerti. Kalau di dalam Islam itu ada urusan-urusan yang tidak boleh dilanggar. Ada batasan-batasannya. Seperti mengambil hak orang lain diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Deddy, kalau Anda boleh tahu, cara ente ngambil hak orang itu ngejamret gimana? Aneh ingat dulu, Ustaz. Pertama aneh lihat dulu, aneh intai dari jauh, Ustaz. Begitu dia dekat, aneh rampas langsung. Asik. Kalau dia ngelawan, aneh Ustaz. Astagfirullahaladzim. Sifar. Bisa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang waktunya kita memasuki rangkaian proses yang berikutnya adalah shock terapi. Di mana shock terapi ini kita ambil dari syariat Islam, berbicara tentang masalah tentang hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap hambanya ini melakukan kesalahan. Ya betul Ustaz ya? Ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim." Dan setiap lelaki yang mencuri, wanita yang mencuri, maka potong tangan keduanya semata-mata sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia dan Maha Perkasa. Tapi ini sebagai simulasi aja, mungkin sama-sama kita belajar juga. Saya nggak di sini nggak nemenin ya, saya tinggal nggak bawa bagi dia. Silakan. Ya, Ustaz,
Ya, Bang Fadli. Jadi sekarang Bang Didi, Ya, Ustaz. kita berada dihadapkan dengan satu mata pisau yang sangat tajam. Ada juga buah semangka yang sudah saya siapin. Iya. Ini sebagai ibroh, pelajaran. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang dia mencuri, maka dipotong tangannya. Lalu kemudian apabila dia mencuri lagi, maka dipotong dia punya kakinya. Potong tangannya sampai pergelangan tangan, potong kakinya sampai mata kaki. Sekarang Bang Didi, di depan Bang Didi ini ada mata pisau yang sangat tajam. Coba sekarang kita pegang. Iya, tajam Ustaz. Ana udah siapin semangka. Bang Didi pegang semangkanya. Sekarang Bang Didi masukin. Nah, sekarang Bang Didi pegang semangkanya, Bang Didi lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sekarang ente lihat Bang Didi. Semangka terbelah. Jadi ini pisau tajam banget Bang Didi. Ya, Ustaz. Sekarang apa yang Bang Didi bayangin? Kira-kira kalau saya taruh tangan Bang Didi di sini, saya lepasin di pisau, bagaimana rasanya? Jangan Ustaz. Saya janji saya akan tobat Ustaz. Saya akan berubah. Saya takut Ustaz. Bener ente takut? Ya. Ini baru hukum di dunia, belum nanti hukum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya tetap mau coba Bang Didi masukin tangan di sini. Jangan Ustaz. Jangan Ustaz. Saya belum siap Ustaz. Katanya udah siap buat ngikutin semua metode yang ada di rumah hijrah. Tapi saya belum siap untuk masukin tangan saya ke situ Ustaz. Saya untuk kehilangan tangan saya belum siap Ustaz. Gak ada alasan. Tapi saya akan janji akan berubah Ustaz. Ya ente tahu ente bakal berubah. Tapi kan ente mesti coba dulu nih. Ente mau enak aja. Sekarang tangan Bang Didi masukin sini yang kanan. Jangan Ustaz. Saya belum siap Ustaz. Apakah ada cara lain Ustaz? Ini caranya ente bertobat. Tapi ada belum Ustaz. Ayo bismillah, kita coba. Kalau emang ini bisa nebus segala dosa-dosa saya dan bisa bikin saya berubah Ustaz, insya Allah saya ikhlas. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Astagfirullahaladzim Ustaz, tangan saya Ustaz. Astagfirullahaladzim, tangan saya Ustaz. Ayo bangun lek. Ustaz, alhamdulillah. Makasih Ustaz. Mau begitu lagi? Ini janji tobat Ustaz. Masih mau ngambil hak orang? Enggak. Orang? Enggak Ustaz. Ada tobat Ustaz. Kita kenapa gemeteran? Saya takut Ustaz. Kasih janji aku bakal tobat Ustaz. Ini baru hukum di dunia loh, Der. Belum nanti bagaimana azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mumpung masih Allah kasih napas, Allah kasih ente kesempatan buat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuha. Ada janji Ustaz. Oke Bang Didi, nanti kita akan lanjut lagi, kita akan mulai proses yang berikutnya. Sekarang Bang Didi coba tenangkan diri dulu, ya istirahat dulu. Jadi
kita akan lanjut lagi dengan yang namanya muzakarah. Iya. Pemirsa Antv yang dirahmati Allah, kita lihat di belakang sudah mulai proses muzakarah. Dan kita lihat sekarang ada Dedi, Mas Dedi atau Bang Dedi ya, yang sedang ingin dibungkus oleh kain kafan oleh teman-teman kita. Dan kita akan coba lihat prosesnya dari awal sampai dengan akhir. Dan kita doakan semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, terutama pada saat nanti berada di liang kubur. Dan kita mohon doanya buat semuanya ya, buat dari semuanya juga untuk Bang Dedi, supaya Bang Dedi ini diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat prosesnya. Ayo. Bismillah Pak Ustadz, Bang Dedi ya, dikuatkan hatinya Bang Dedi ya. Ini namanya proses, setiap orang akan mengalaminya Bang Dedi. Bismillah, mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat semuanya. Ini kendaraan terakhir Bang Dedi nanti pada saat meninggal dunia. Jadi sebanyak apapun harta yang dimiliki, kendaraannya kurung batang ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam kubur. Gak ada yang nemenin di kubur, yang nemenin cuma amal soleh Bang Dedi. Banyakin istighfar, tobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Bang, jangan terus-terusan. Ya. La ilaha illallah. La ilaha. Kepalanya duluan. La ilaha illallah. 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 Bang Dedi, sekarang Bang Dedi udah ada di samping lubang kubur. Sekarang Bang Dedi baca nih, udah disiapin. Itu ada yang belum dibaca. Dia siap wafat. Yakin belum? Terakhir deh kalau gitu kita langsung lanjutin sesi yang terakhir, yaitu muzakarah, biar kita ingat kena kubur, biar kita siap bekal buat ketemu sama Allah. Ingat Bang Dedi, yang nemenin kita di kubur cuma amal soleh. Bapak masih ada? Lagi Bapak udah nggak ada. Harusnya Bang Dedi banyak melakukan kebaikan, biar Bapak di alam arwah senang melihat apa yang dilakukan Bang Dedi. Sekarang kita masukin Bang Dedi ke dalam kubur. Bang Dedi berbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Dedi
Kata Allah di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan bertemu dengan kematian. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang manusia semua berlari dari kematian, maka kematian itu akan datang menghampiri kita. Cepat atau lambat kita bakal bertemu dengan yang namanya kematian. Al-mautu yakti baktatan wal qabru sundukul amal. Kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Tanpa memberi kabar lagi kepada kita, mendadak. Dan kematian itu akan datang menghampiri kita dimanapun kita berada. Kubur itu adalah petinya amal kebaikan. Sekarang Bang Deddy kita akan tutup, berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bang Deddy ditemenin sama kamera. Kita akan pantau dengan Bang Fadli dari monitor ya. Ya Bang Deddy ya, siap ya. Bang Fadli? Iya Pak Ustadz. Sekarang kita tinggal Bang Deddy aja. Oke, Bang Deddy, udah kayak suara kita jadi kecil, nggak kedengeran nih. Tapi nggak apa-apa, pokoknya intinya Bang Deddy ini kita pantau terus semua pergerakannya, dan kita akan segera kembali kalau tiba-tiba ada masalah di Bang Deddy. Oke, ya, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah terasa leher saya nih. Kayak ada yang pegang-pegang leher saya. Ustaz, tolong Ustaz. Bang Wadi itu anak saya kenapa? Tolongin anak saya. Iya Bu. Bang, Iya. tolongin anak saya, Bang. Anak saya kenapa? Ustaz, Sayangi. Tolongin. kayak gini kenapa? Anak saya kenapa? Astagfirullahaladzim, ini reaksi dari apa yang telah dia perbuat. Ustaz, tolong Ustaz. Ustaz. Ustaz, tolong Ustaz. Mungkin ada sesuatu yang dia lihat di sana, Bang. Ya, ampunilah dosa-dosa anak saya, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa Ayo anak kita lihat, saya, Bang. ya Allah. Ibu, gimana nih? Ibu bisa kok tunggu atau di sini aja? Ibu biar di sini aja, biar saya ngeliat sama Bang Fadli ya, Bu ya. Ayo. Fadli dan Ustadz Ahmad kan langsung menuju ke kuburan karena terjadi sesuatu terhadap Deddy. Awas, Deddy, pelan. Ada apa lagi sekarang? Gue kayak ada dikit tuh. Hah? Gue kayak ada dikit. Ustaz, kenapa begini Ustaz? Hah? Tahan lu, coba. Ini gimana nih? Ya Allah, Deddy. Kenapa, Pak? Anak saya, Pak. Kenapa, Pak? Anak saya, Pak. Jadi dia bilang ada yang cekik rasanya, Bu. Terus dia bilang sekarang perutnya kayak orang yang dekat. Istighfar Deddy. Ya Allah. Ya Allah, Deddy. Ya mudah-mudahan jadi anak yang benar ya, Deddy. Tinggalin semua yang udah bisa. Jalani 5 waktu biar kumpul lagi sama
bisa kumpul lagi sama istri, sama keluarga, sama mama. Ya jangan diulangi lagi ya. Mama udah nggak kuat ya Allah. Mudah-mudahan kamu taubat deh ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah mengembalikan anak saya ke jalan-Mu ya Allah. Ini nggak bener nih. Pas itu jangan dilawan ya, dilawan. Lawan. Wala di sini Muhammad. Muhammad bersama Muhammad. Oke. Ayo turun, bantu sebelah sana. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kita nggak tahu nih ya. Ini Masya Allah nih. Ini bukan bicara masalah diatur atau bagaimana, mungkin Bang Deddy yang lebih tahu. Karena Bang Deddy yang di dalam. Dia ngerasain Muhammad. Dia ngerasain apa yang terjadi di bawah tadi, dari perasaan yang di awal dicekek. Terus tiba-tiba perutnya ngerasa ditekan. Sampai tadi kita mau naikin aja, kakinya berat karena ditahan. Nah ini satu pengalaman spiritual yang sangat luar biasa ya. Mungkin ini jadi satu hikmah juga, pelajaran buat Bang Deddy juga nih. Ini Masya Allah, ada pelajaran juga buat yang lain bahwa kita nggak pernah tahu nih apa yang terjadi dalam Allah Subhanahu Wa Taala punya ribuan rahasia di dalam azab kubur ini. Kita manusia harus banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah, mengerjakan amal soleh buat bekal kita di dalam kubur, sehingga kita bisa terhindar dari segala macam azab kubur. Karena azab kubur itu kalau seandainya dia menjepit, takhtali fadlahu, hancur semua tulang-tulang manusia, nggak ada yang tersisa. Tapi ada satu yang sangat luar biasanya, Masya Allah ya. Saya senang banget, saya tadi ngeliat pada saat Bang Deddy kesakitan perutnya, terus ibundanya datang, ibundanya memberikan doa, dan pelan-pelan tadi perutnya langsung langsung sembuh. Ini suatu fenomena yang luar biasa banget ya menurut saya ya. Menurut saya pribadi nih, yang saya lihat di depan mata saya, bahwa doa orang tua itu mustajab banget, Masya Allah, luar biasa. Jadi berbahagialah kita yang masih punya orang tua nih. Ya, buat Deddy, ya Allah, tinggal satu yang tersisa deh. Manfaatkan semaksimal mungkin waktunya, karena kita nggak pernah tahu nih kapan ibu kita nggak ada, kapan ibu kita akan meninggalkan kita. Apakah ibu kita duluan yang akan meninggalkan kita, atau justru kita duluan yang akan meninggalkan ibu kita? Jadi ini punya Bang Deddy buat salah satu pintu surga buat masuk surga Allah. Lepasin aja, lepasin. Semua kita juga ngerasain. Kita ngerasain apa yang gue rasain. Kita semua punya orang tua. Gak mungkin kita hadir di dunia ini tanpa orang tua. Karena mereka lah kita bisa ada di dunia ini. Ayo, minta maaf. Minta maaf semua kesalahan sama ibu. Ampunin deh, jangan diulang lagi. Kapan lagi kita pengen kumpul, kapan lagi. Kumpul sama keluarga, bisa ngurusin mama, kumpul lagi sama mama, jangan tinggalin mama lagi.
Apa yang bakal lo lakuin nanti setelah dari sini? Apa lo masih akan ngelakuin hal yang sama? Atau lo mau benar-benar berubah? Apa yang lo mau lakuin nanti? Gue bakal berubah, Bang. Gue akan balik lagi ke diri gue, Bang. Gue bakal jadi orang yang benar-benar. Amin. Bakal jadi orang yang baik. Amin. Gue akan ngejauhin semua teman-teman gue yang apa. Mudah-mudahan ini malam doanya Bang Deddy dan keinginannya dijabah sama Allah Amin, Subhanahu wa amin. taala. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ya Tuhan kami, maafkan segala dosa-dosa kami. Amin. Dosa kedua orang tua kami. Amin. Dosa guru kami. Dosa anak istri kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kabulkan semua hajat kami. Amin. Kami berdosa setiap waktu, setiap saat, baik siang maupun malam. Tapi Engkau ya Allah selalu membuka pintu taubat-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang mau bertobat kepadamu. Maka terimalah taubat kami ya Allah. Ampunkan segala dosa kami. Kami memohon pintu rahmat-Mu ya Allah. Berikan kami rahmat-Mu, limpahan karunia-Mu, agar kami bisa menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang diridhoi oleh-Mu, hamba yang diridhoi oleh baginda Rasul-Mu Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.